Ketemu lagi dengan saya di cerita horor seru. Kali ini kita akan mencoba membahas tentang sebuah kisah misteri dari seorang supir truk derek. Supir truk derek ini melihat kondisi mayat dari korban kecelakaan yang terbakar, yang menyebabkan seluruh keluarganya terkena imbasnya. Oke, kita masuk aja di ceritanya. Sebuah peristiwa yang terjadi sekitar tahun 2019 membuat seluruh hidup Marjuki berantakan hingga harus berobat ke ustadz. Selama 8 tahun menjadi supir truk derek, Marjuki menangani ribuan kasus kecelakaan di negara bagian Kelantan, Malaysia. Namun, sebuah peristiwa yang terjadi sekitar tahun 2019 membuat hidupnya berantakan hingga harus berobat ke ustadz. Pada hari kejadian, Marjuki mendapat panggilan untuk menderek mobil yang terlibat kecelakaan lalu lintas di Jeli, Kelantan. Saya sudah lama berkecimpung di bidang ini. Biasanya kalau sebut Juki Towing, orang pasti sudah tahu. Selain menderek mobil rusak, saya juga banyak menderek mobil yang terlibat kecelakaan. Macam-macam kecelakaan yang sudah saya lihat. Tapi ada kejadian 3 tahun lalu, saya dipanggil untuk menderek mobil yang terbakar dalam kecelakaan lalu lintas. Tenang Marzuki. Sesampainya di lokasi, Marzuki diberitahu bahwa suami istri yang berada di dalam mobil yang alami kecelakaan itu sudah meninggal. Marjuki sempat lihat petugas keluarkan mayat mereka sebelum dibawa ke rumah sakit. Waktu itu hari sudah larut malam dan jalanan juga sudah sangat sepi. Dengan dibantu seorang kenek, Marjuki melakukan pekerjaannya seperti biasa. Menderek mobil yang terbakar itu ke kantor polisi. Seram juga kalau melihat kondisi korban yang hangus. Namun saya tiba-tiba resah, takut ada potongan daging yang masih menempel di dalam mobil yang saya derek ini, kata pria yang akrab dipanggil Juki ini. Menurut Juki, pekerjaannya malam itu baru selesai sekitar pukul 2 dini hari. Merasa sudah tidak ada yang dilakukannya lagi, Juki kembali ke rumahnya di Kota Baru. Meski sudah membersihkan diri setelah kembali ke rumah, Juki mengaku sulit untuk tidur. Dia juga terganggu oleh berbagai suara dan bayangan misteri di malam itu. Malam itu tiba-tiba hujan. Karena kedinginan, saya masuk ke dalam untuk mandi. Saya masukkan pakaian ke dalam mesin cuci karena istri saya sedang tidur. Setelah selesai mandi, saya berbaring di tempat tidur. Saya tidak tahu mengapa malam itu sangat sulit untuk tidur, ujarnya. Biasanya kalau sudah capek begini, begitu tundukkan kepala, Juki sudah langsung tertidur. Tetapi malam itu memang terasa agak lain. Saat lagi berusaha tidur, tiba-tiba terdengar suara dari kejauhan seperti orang minta tolong. Juki mendengar orang teriak-teriak. Hati Juki sudah tidak tenang, tapi Juki berpikir biarkan saja. Lalu Juki mencoba memejamkan mata
dan akhirnya tertidur. Kemudian saya terbangun karena telinga saya panas, seperti ada yang memanggil-manggil. Dalam keadaan masih belum sadar betul, saya terbangun dan melihat sekilas dua benda hitam berdiri di ujung tempat tidur saya. Ceritanya, jantung Juki terasa mau copot. Dia langsung tarik selimut dan membaca ayat-ayat Al-Quran sampai tertidur hingga keesokan paginya. Awalnya Juki berusaha merahasiakan kejadian aneh itu, tetapi dia terkejut ketika istrinya juga mengeluhkan kejadian yang sama saat mereka sedang sarapan. Saya pikir itu hanya permainan perasaan saya atau saya terbawa suasana kasus kemarin. Tak disangka saat sarapan istri malah mengeluhkan pengalaman yang sama katanya. Sejak hari itu Juki dan istrinya kerap diganggu oleh bayangan hitam di rumahnya. Bayangan hitam yang seram itu mulai muncul dari maghrib hingga dini hari. Yang paling membuat Juki dan istrinya merasa seram dan ngeri adalah gangguan suara-suara orang berteriak minta tolong di malam hari. Juki dan istrinya sampai hidup dalam ketakutan, dan bahkan anak tunggal mereka juga sering mengoceh tidak jelas. Kejadian itu terjadi selama seminggu berturut-turut. Selain sulit tidur, selalu saja dihantui dengan munculnya bayangan hitam seperti orang yang terbakar dalam kecelakaan itu. Anak saya yang berumur 1 tahun menangis sampai habis suaranya. Saya tidak ragu lagi. Kejadian aneh ini pasti berhubungan dengan kasus kecelakaan di Jelo tempo hari itu, ujar Juki. Tidak tahan dengan gangguan seram dan menakutkan yang terus-menerus, Juki dan istrinya akhirnya mencari pengobatan kepada seorang ustadz. Dan kini Juki mengaku lega ketika keadaan mulai membaik setelah beberapa kali bertemu ustadz. Menurut ustadz, Juki kena badi mayat. Orang Melayu percaya bahwa badi adalah pengaruh buruk atau kekuatan jahat yang ada pada hewan atau bahkan mayat manusia. Badi ini bisa menimbulkan kerugian bagi seseorang, bahkan dapat menyebabkan kecelakaan atau penderitaan bagi yang terkena. Selama ini Juki tidak percaya dengan badi mayat ini, tapi sekarang malah kena sendiri. Dia mengaku menyesal melihat mayat terbakar saat kecelakaan itu. Ustadz berpesan, lain kali kalau mau melihat orang mati, jangan lihat mukanya terus. Harus lihat kaki dulu, baru naik ke muka. Saya juga disuruh membersihkan diri sebelum masuk rumah saat pulang dari tempat orang yang meninggal. Saya ambil pelajaran dari apa yang terjadi. Mudah-mudahan tidak ada gangguan, sebab ini saja pekerjaan saya mencari makan, pungkas Juki. Sampai di sini cerita tentang orang yang bekerja menderek mobil
yang kebetulan mobilnya adalah mobil yang habis kecelakaan. Sampai bertemu lagi di cerita-cerita horor seru lainnya. Terima kasih.